dan juga ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, atina berikanlah olehmu kepada kami fid dunya di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirati dan juga berikanlah kepada kami di akhirat hasanah akan kebaikan, wa qina dan lindungilah kami adzabannar akan siksa api neraka. Idza lam yaksid bihi al-Qur'ana, apabila tidak bermaksud dengan perkataannya Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Doa baca begitu. Ya, wanita yang haid atau orang yang junub, dia doa minta kepada Allah tapi pakai ayat Al-Qur'an ini, surah Al-Baqarah ayat 201. Apakah boleh? Boleh, asal dengan catatan tadi tidak dimaksudkan membaca Al-Qur'an. Qala Imamul Haramain, berkata siapa Imamul Haramain, fa in qala al-junubu, jika berkata al-junubu orang yang junub, bismillah atau alhamdulillah, dia bilang bismillah, dia bilang alhamdulillah. Fa in qasada al-qira'ata asa, jika bermaksud al-qira'ata kepada membaca Al-Qur'an asa, maka dia bermaksiat. Wa in qasada al-dzikra, jika dia bermaksud kepada zikir, aulam yaksid syai'an, atau tidak bermaksud apapun, lam yahsam, maka tidak berdosa. Itu begitu. Ya. Jadi semisal orang yang junub bilang bismillah, alhamdulillah, lihat apa tujuannya dibaca itu. Kalau tujuannya adalah baca Al-Quran, maka bismillah alhamdulillahnya jadi maksiat. Tapi kalau dia dimaksudkan adalah zikir atau tidak bermaksud apapun, maka tidak menjadi dosa. Wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi wanita yang haid dan orang yang junub, qira'atuhuma membaca sesuatu nusil khat yang sudah dinasakh, tilawatuhu apa bacaannya. Seperti apa? Ka syaikhi wa syaikhati idza zanaya farjumuhuma albattata. Orang tua laki dan perempuan, idza zanaya apabila keduanya melakukan zina, farjumuhuma albattata, maka rajamlah mereka berdua. Nah itu begitu. Maka ini juga boleh. Nasakh, ini kan kita harus paham nasakh. Nasakh itu kalau bahasanya seperti kalau di dalam undang-undang bahasanya itu di amandemen begitu ya. Dinasakh begitu, dihapus undang-undang, digantikan dengan yang terbaru itu begitu. Nah nasakh itu, ini kan nasakh itu terbagi menjadi 3 kata ulama. Ada yang dinasakh bacaan dan hukumnya, ada yang dihapus hanya tilawah bacaannya saja, ada yang dinasakh itu hukumnya saja, tapi bacaannya di Al-Quran masih ada. Nah yang berhak menasakh itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nasakh, tilawah dan hukum seperti apa? Seperti contohnya itu tentang susuan. Seorang anak bisa menjadi anak susuan bagi ibunya kalau ada 10 kali susuan. Ada 10 KRE maksudnya. Tapi itu dinasakh, baik secara hukum atau secara bacaannya. Kita kalau cari di Al-Quran udah gak ada, karena sudah dinasakh secara bacaan dan secara hukum. Begitu maka anak susuan itu cukup hanya dengan 5 kali idgham udah menjadi anak susuan. Ini anak susuan, paham? Anak susuan ini maksudnya begini. Saya punya anak, kebetulan istri saya nggak keluar air peteknya begitu. Saya punya kawan, saya kenal, wanita ini orang soleh, ahli ibadah, baca Quran. Udah saya taruh ini. Kebetulan dia lagi ada air susunya, bisa punya anak juga. Karena kalau nggak punya anak, kalau ada ya susu. Dia kan yang paham ya udah. Itu begitu. Dan juga kan kita nggak mau sembarangan kasih ke anak, itu susunya dari siapa? Saya berpegang itu pernah waktu itu guru kami butuh donor darah, sementara di pihak pendonor apa namanya
PMI. PMI ya, PMI. Nah itu yang penting ada barter baru darah dikeluarin. Kalau minta cuma-cuma nggak boleh, harus ada barter walaupun darah yang diminta nggak sesuai. Nah saat itu guru saya nggak mau. Itu darahnya siapa? Bisa jadi darahnya itu pemain ini begitu maksudnya. Makanya nggak mau. Udah cariin aja siapa yang darahnya sama dengan saya dan kamu kenal kepribadian. Ya udah kita nggak jadi minta ke PMI, minta ke bagian donor darah itu. Nah begitu juga misal air susu tadi, ya kita jangan sembarangan. Bisa jadi itu susunya siapa? Itu begitu. Bagaimana kelakuan ibunya itu kan begitu. Apa yang dia makan saat dia mengeluarkan air susunya, karena kan itu bisa mempengaruhi kepada kembang tubuh si anak. Nah, itu begitu maksudnya. Nah begitu juga ada nasah, yang dinasah itu hanya tilawahnya, tapi tidak hukumnya seperti ayat apa ini? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Kalau kita cari di Al-Qur'an tidak nemu, tapi hukum ini masih berlaku. Kalau ada aki-aki sama nenek-nenek pada zina gitu, maka sanksinya apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati. Karena ibu susu itu tidak harus mengenyam kepada putingnya. Ya kalau kita bahas kita fikihnya lebih jauh, maka tidak hanya tertentu kepada mengenyam putingnya. Paham sebenarnya putingnya. Jadi kalau pakai dot juga sudah menjadi ibu. Tapi ya betul. Kan namanya didotnya nggak ke puting berarti. Didotnya memakai sedotan kayak begitu. Jadi anak susuan, betul. Dan nasabnya itu tidak melebar kemana-mana, hanya fokus kepada dia. Maksudnya tidak melebar seperti ini. Nasab itu kan ada 3 ya. Ada nasab disebabkan oleh mahram, memang hubungan kekeluargaan. Kemudian juga mahram nasab disebabkan oleh rodok, susuan. Dan yang ketiga disebabkan oleh musyawarah, pemertuaan, begitu. Nah maka kalau yang rodok ini, yang susuan itu tidak nyebar kemana-mana. Maksudnya tidak nyebar. Semisal saya punya anak 3, begitu. Yang minta sama susunya tetangga, anak saya nomor 2. Maka yang menjadi ibu susuan bagi anak saya cuma anak yang nomor 2. Tidak kepada anak yang nomor 1 dan tidak kepada anak yang nomor 3. Begitu juga anak kandungnya ibu susuan itu menjadi saudara susu gitu. Akun robot bahasanya, akun di robot saudara ibu susuan. Maka bagi anak saya nomor 1 boleh menikahi anak si ibu susuannya. Tapi kalau bagi anak saya yang nomor 2 nggak boleh menikahi anak dan kandung dari ibu susuannya, karena sudah menjadi mahram yang disebabkan oleh rodok. Begitu mahram ada nasab, akan terbalik mahram ada nasab, ada rodok, ada musoha. Nah itu gitu, maksudnya nggak nyebar begitu. Begitu juga anak ketiga saya boleh menikahi anak kandung dari ibu susuan dari anak yang saya nomor 2, karena nggak menyebar. Tapi anak saya nomor 2 nggak boleh demenan sama anak dari ibu susuannya, nggak boleh toh. Itu nasab sama kamu, karena kamu kemarin netek pakai LPT-nya dia. Nah kan kalau mahram sebab nasab maka nyebar ke semuanya bagi anak yang nomor 2. Maka bibinya begitu baik dari jalur ayah dan jalur ibu yang menjadi mahram sama dia nih.